Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ya ampun, teman-teman, kangen sekali nih, saya sudah lama gak ketemu sama kamu semua nih teman-teman. Aduh, apa kabar nih teman-teman? Bagaimana keadaanmu hari ini atau saat ini di sana gitu teman-teman? Apakah alhamdulillah juga makin baikkah hidupnya? Atau biasa saja atau gak baik sama sekali? Oke teman-teman, jangan khawatir ya, baik atau tidak keadaannya, bukan berarti tidak semangat ya teman-teman. Tetaplah semangat, dan teruslah berbuat yang baik-baik. Agar hidupmu selalu beruntung dengan seizin Allah, karena berbuat baik yang akan memancing kebaikan dan kebahagiaan untuk kita dan menyelamatkan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Oke teman-teman, kalau gitu saya doakan selalu nih ya, tak bosan-bosannya buat kalian semua nih. Semoga saja hidup kalian dimudahkan bahagianya saat ini, dimudahkan tenangnya, serta dimudahkan pula rezekinya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Oke teman-teman, kalau gitu kita langsung saja ya, seperti biasa langsung ke topiknya biar gak kelamaan gitu. Takut kalau kelamaan, nantinya upil panas mewek di jamban botak yang lagi digoreng oleh kadal pasar yang lagi buang hajat sambil melawak dengan BH potong yang lagi rebus tumis banci di atas warnet kurus. Itu teman-teman, dan judulnya ini yang seperti biasa judulnya itu, yaitu, siapa sih Yayang Resmana itu? Atau, siapa sih sebenarnya Yayang Resmana itu? Itu dia teman-teman ya. Dan ini di bagian yang ke-14 ya, eman-eman video yang menceritakan siapa sih Yayang Resmana itu sebenarnya itu dia teman-teman, hehe. Oke teman-teman, ini dia teman-teman topiknya yang akan saya bahas atau saya sampaikan di video ini kepada kalian semua saat ini juga. Topiknya yaitu, mengapa saat kita nyanyi, nafas kita selalu pendek, alias mudah capek. Itu dia teman-teman topik yang akan saya bahas di video kali ini. Mengapa saya bahas ini? Karena seperti yang waktu dulu teman-teman saya pernah cerita bahwa, saya akan memberikan hal-hal yang saya sukai, seperti hobi saya, pekerjaan saya, kesukaan saya, aktivitas saya sehari-hari, dan lain-lain, yang intinya menceritakan semua tentang cerita hidup saya dan lingkungan saya. Itu teman-teman ya, dan bukan cerita tentang mengapa kadal jamban kalau mewek sambil ketawa dengan radio rusak yang lagi rebus warnet jabrik di hadapan tempe buntung yang lagi molor sambil mewek dengan tutup balsem akibat konter sinting kalau ngompol salto dulu sambil smackdown conge cair di atas parabola buruk. Bukan ya teman-teman, awas, bukan itu maksudku. Dan contoh dari cerita kehidupan sayanya, ini dia teman-teman, ini yang saya sangat sukai karena saya suka nyanyi. Jadi masalah yang sering dikeluhkan orang saat nyanyi itu, 70% saat nyanyinya mudah capek teman-teman gitu, alias nafasnya pendek. Jadi nafas dalam nyanyi itu adalah pondasinya ya teman-teman. Percuma juga kalau suara kita bagus, ekspresinya dapat, tapi nafasnya ngos-ngosan alias mudah capek saat nyanyinya, yaitu percuma saja ya teman-teman. Sayang banget gitu. Jadinya gak enak juga saat dilihatnya, ya kalau diumpamakannya sih. Teman-teman bisa lihat saja coba, ketika kita lihat orang yang lagi sakit sesak nafas. Kan ngelihatnya juga kita gak enak gak nyaman. Nah begitupun juga sama teman-teman saat nyanyi juga, sehingga kalau kita nyanyi, nafasnya pendek, ya nantinya akan goyang pitchnya kemana-mana. Ekspresinya gak dapat, dan akhirnya orang yang lihat pun
bukannya seneng terhibur, malah gak nyaman kasihan melihat dia ngos-ngosan nyanyinya, gitu teman-teman ya hehe. Jadi amat begitu pentingnya ya teman-teman nafas yang baik dalam bernyanyi itu. Tapi jangan khawatir ya teman-teman, di sini saya berbagi tipsnya buat kalian semua. Dan kali ini saya akan beritahu kepada kalian semua ya teman-teman, apa sebab sebenarnya kalau kita saat nyanyi, nafasnya itu jadi pendek gitu, alias mudah capek. Ngos-ngosan lah gitu teman-teman ya, ini dia penyebabnya, dan penyebabnya itu ada 6. Tapi ini menurut alas saya sendiri ya teman-teman penyebabnya, sekalian juga saya akan berikan cara mengatasinya. Oke, kita lanjut ke penyebab yang pertama, yaitu 1. Jarang dilatih. Itu dia teman-teman. Jadi kalau kita ingin punya nafas baik atau nafas panjang dalam bernyanyi itu, kita harus sering dilatih ya teman-teman, supaya terbiasa, akhirnya bisa, dan kesananya menjadi luar biasa deh teman-teman gitu. Oke, kalau gitu Kak Yayang, gimana tuh cara melatihnya? Saya ingin bisa dong Kak caranya Kak Yayang. Tenang ya, caranya itu mudah sekali teman-teman, yaitu sering-seringlah latihan tarik nafas dari hidung simpan di perut. Lalu tahan beberapa detik saja, terserah sekuatnya saja. Setelah itu hembuskanlah secara perlahan-lahan lewat mulut, seperti saya ini nih teman-teman contohnya ya. Bisa dilihat, nah kalau udah kuat, coba teman-teman tingkatkan lagi durasi lamanya gitu teman-teman. Contohnya teman-teman tadi saat nahan nafas pas udah tarik nafasnya tersebut umpamanya 20 detik mampunya. Dan tiba-tiba saja 20 detik juga saat menghembuskan nafasnya, sama durasinya, umpamanya ya teman-teman, ini contoh. Nah sekarang tingkatkan lagi contohnya ya teman-teman. Yang tadinya mungkin 20 detik, sekarang ubah menjadi 30 detik, gitu teman-teman. Tapi awas ya teman-teman, saat latihan nafasnya, jangan juga sambil smackdown grosir. Gunting yang lagi jahit bokong konter jeblok akibat tutup sumur. Kalau selingkuh gak pernah nyengir sambil molor di hadapan radio bengek yang lagi badminton dengan kolor lele yang lagi melawat dadakan dengan conge potong di dalam sumur. Banci gunting yang lagi nyusui tutup teko yang lagi disunat oleh cicak jamban yang lagi tongseng parabola sinting yang lagi gunting pincang. Awas ya teman-teman, tolong, jangan lakukan itu ya teman-teman. Dan usahakan juga menghitungnya, berapa lama saat menahan nafasnya itu, pakai stopwatch ya teman-teman. Kalau bisa, di HP juga ada aplikasinya juga, biar akurat gitu teman-teman. Seberapa mampunya kita bisa menahan nafas itu. Dan saat hembuskannya juga teman-teman harus pelan-pelan ya teman-teman. Jangan langsung dilepaskan semuanya, pelan-pelan saja sambil dihitung. Dan usahakan juga saat latihan ini, badan kita harus tegak ya teman-teman, jangan membungkuk. Tenang, enjoy, supaya nafasnya lancar gitu teman-teman. Terus juga usahakan saat latihannya bawa air juga ya teman-teman, karena latihannya ini agak mudah haus gitu teman-teman. Wow. Nah seperti itulah teman-teman kalau dengan penyebab dan tips cara yang pertama. Terus yang kedua, mengapa saat kita nyanyi nafas kita sering habis dan mudah capek gitu teman-teman? Jawabannya, karena kita salah dalam memenggal kalimat lagu. Maksudnya gimana? Jadi ketika ada kalimat lirik yang diharuskan satu nafas dalam lirik lagunya,
Kita malah memaksakan di kalimat panjang itunya tersebut untuk di satu nafaskan tanpa jeda dulu tarik nafas, padahal kita gak kuat. Nah itu gak boleh teman-teman. Wow. Gak boleh seperti itu, jangan memaksa, karena yang memaksa itu bakalan mencederai vokal kita teman-teman. Gak baik gitu, semampunya kita saja teman-teman cara memenggal kalimatnya. Dan tentu juga teman-teman cara memenggal kalimatnya jangan di tempat yang gak tepat ya teman-teman, harus pada tempatnya. Contohnya gimana? Silakan teman-teman cari di YouTube ya. Banyak kok cara atau tutorialnya bagaimana agar nafas kuat saat nyanyi, atau bisa juga ketikan cara memenggal kalimat dalam bernyanyi, tinggal dicari saja di YouTube. Banyak kok pokoknya, bisa dipilih saja. Kata kuncinya kalau menurut saya pribadi sih yaitu 6 penyebab nafas pendek dan solusinya. Ketikan kata kunci itu deh teman-teman coba. Nanti muncul tuh videonya, yang channelnya itu Indra Aziz ya teman-teman kalau gak salah. Karena saya juga dulu belajar nafas itu ilmunya dari dia teman-teman gitu. Wow. Karena kan saya fokusnya hanya suka bernyanyi bukan guru vokal, jadi saya memberikan tips ini hanya untuk berbagi ilmu tentang vokal saja teman-teman gitu. Bukan mau berbagi mengapa konter potong ketika mewek sambil rebus kolor potong, yang lagi nyengir mewek sambil buang hajat di genting glosir, yang lagi disuntik oleh kadal pasar, yang lagi smackdown radio buruk akibat ubil kurus disembeli paksa oleh kecoa konter, yang lagi kawin kepret dengan panci pincang. Bukan ya teman-teman, awas, bukan seperti itu. Oke teman-teman, silakan tonton saja video itu ya. Uang tadi saya cirikan, tetapi ini juga saya bukan mau sponsorin dia ya teman-teman. Cuma kalau menurut saya itu lumayan cocok deh caranya gitu teman-teman, recommended banget gitu teman-teman. Dicoba saja ya teman-teman silakan. Nah teman-teman, jadi saat kita mau memenggal kalimat itu, diatur dulu ya teman-teman, jangan main masuk saja, diatur dulu. Caranya gimana? Coba teman-teman dilatih nafas teman-teman harus kuat dan sampai ya nadanya pada saat pas ada kalimat panjang di lirik lagunya tersebut. Wow. Terus saja ulang-ulang, terus latih nafasnya saat nyanyi di kalimat yang panjang itu, sampai teman-teman akhirnya bisa dan mahir gitu dalam kalimat panjang dalam lirik itunya tersebut untuk dijadiin satu nafas saat nyanyinya. Tanpa capek atau ngos-ngosan gitu teman-teman, karena saya juga dulu pas mau nyanyi gitu, rekaman di studio atau di panggung, saya latihan nafas seperti itu dulu loh teman-teman. Wow. Caranya itu gimana? Seperti yang nomor 1 dan 2 itu tadi teman-teman. Wow. Dan alhamdulillahnya teman-teman, nafas saya saat ini udah baik sekali teman-teman. Silakan dicoba saja tips nomor 2 ala saya ini ya teman-teman. Terus nomor yang ketiga, mengapa saat nyanyi nafas kita sering habis atau ngos-ngosan? Yaitu karena sering menggunakan nada-nada yang menantang teman-teman. Maksudnya apa tuh Kak Yayang? Nada seperti apa juga tuh Kak Yayang yang menantang? Contohnya seperti ini ya teman-teman, yaitu seperti nada tinggi, suara vibrato. Wow. Nada cengkok kalau di genre musik dangdut, dan suara husky yang mendesah. Nah kesemua nada itu kalau kita gunakan tanpa diatur, maka akan mudah menguras nafas kamu teman-teman. Jadi gampang capek gitu teman-teman saat nyanyinya kalau bagi yang pemula belajar nyanyinya, kecuali bagi orang yang sudah profesional. Dan nantinya mudah boros teman-teman kalau pakai nada-nada yang saya sebutkan tadi itu. Nah teman-teman, kalau gak tahu nada-nada yang saya sebutkan tadi,
Silakan teman-teman cari saja di Google atau di YouTube ini ya teman-teman. Bukan cari di kolom warnet jungkir yang lagi tumis radio gepeng, yang lagi tunangan di sumur dengan capung kurus sambil tongseng TV bunting, yang lagi nyengir akut sambil makan kolor mentah di atas atap apartemen doyong, yang lagi mewek palsu akibat donat jeblok jungkir balik di dalam sumur bengkak. Bukan ya teman-teman, maksudku bukan mau cari itu, awas jangan salah maksud ya. Silakan ya dicari saja tips-tips atau cara-caranya di YouTube ya teman-teman, banyak kok. Karena kan kalau diterangkan oleh saya gak bisa teman-teman, bakalan panjang sekali loh teman-teman nantinya. Ya mungkin nanti saya akan buatkan tips di bagian ininya khusus. Selain itu juga teman-teman, kan saya juga ini ngomongnya pakai suara robot ya teman-teman. Jadi robot kan gak bisa nyanyi. Hehe, borokakak, terkecuali nanti pas saya ada di tempat yang hening ya teman-teman cara menerangkannya. Saya akan terangkan lagi, supaya gak gaduh, karena saya juga di sini kalau pakai suara asli. Bukannya saya malu atau gak mau ya teman-teman, cuman di lingkungan saya ini sering gaduh dan berisik teman-teman gitu. Wow. Jadi saya memutuskan untuk sementara ini memakai suara robot dulu ya teman-teman. Bukan robot sih ini namanya, tapi ini suara mesin gitu teman-teman. Hehe, sama saja mungkin ya. Oke deh teman-teman, gak apa-apa lah mau pakai suara robot atau mesin, yang penting ilmunya teman-teman bisa dapatkan hari ini ya. Dan tadi saya menyebutkan hal-hal yang teman-teman kurang paham. Seperti tadi yaitu macam-macam nada yang menantang dan maksudnya apa serta contohnya gimana. Gak usah khawatir juga ya teman-teman. Teman-teman bisa cari saja maksudnya apa nada-nada yang saya sebutkan tadi tuh. Yang contohnya nada vibra cengkok dan husky, coba deh dicari saja di YouTube ya teman-teman. Biar teman-teman bisa lebih jelas lagi gitu teman-teman. Hehe, kan kalau menerangkan nada ini harus pakai suara asli ya teman-teman. Karena ini dicontohkan atau dipraktekannya harus sambil bernyanyi ya teman-teman. Nah karena di sini saya pakai suara mesin, alias kayak robot gitu, jadinya gak bisa teman-teman. Kan mesin gak bisa ngomong, gimana nih teman-teman? Ah, paham gak? Apa yang saya maksud ini teman-teman? Kalau gak paham, silakan teman-teman komentar di bawah ini ya. Nanti akan saya jawab. Jadi intinya ke semua nada itu, kita harus pandai mengatur ya teman-teman. Caranya gimana? Ya dilatih saja terus teman-teman nada yang saya sebutkan tadi itu yang disebut menantang tadi. Sampai mahir. Nanti juga bisa kok teman-teman, karena saya juga sering lakukan hal itu. Tapi awas ya teman-teman, jangan dipaksa saat latihannya, semampunya saja. Supaya gak menciderai suara Anda, dan usahakan seperti biasa kalau mau latihan nada ini harus siapkan air juga ya teman-teman, karena ini mudah haus teman-teman gitu. Tapi nyediain airnya jangan segentong ya teman-teman. Ya kalau segentong, nantinya bakalan dicemplungin BH panas akibat makan lampu buntung sambil mewek dan bulat dengan korden buruk yang lagi suntik jamban banci akibat kalau tongseng knalpot rusak gak pernah tendang kalender warnet akibat melawak paksa dengan semut jamban. Awas jangan ya teman-teman, bukan seperti itu, cukup segelas saja ya teman-teman nyediainnya. Dan kalau nyanyi dalam keadaan haus itu kan, jadinya gak merdu gitu teman-teman. Karena kan leher kita itu harus lembab ya teman-teman, kalau mau punya suara merdu. Oke ya teman-teman, silakan dipraktekan.
Terus penyebab yang keempat yaitu, mengapa nafas kita sering habis atau ngos-ngosan saat nyanyi itu? Yaitu karena, kita nyanyi saat perut lagi kenyang, itu dia teman-teman. Gak kepikiran kan? Jadi teman-teman kalau nyanyi itu kan kalau ingin kuat nafasnya, perut kita jangan terlalu penuh ya teman-teman. Supaya nafas kita gak habis saat nyanyi, karena kan kalau kita saat narik nafas itu kan harus disimpan di perut lalu dihembuskan, nah kalau perut kitanya lagi kenyang, maka udara dari nafas itu gak ada ruang gitu teman-teman untuk menyimpannya, sehingga nantinya kita pun menahan nadanya gak bakalan kuat loh teman-teman, jadi ambruk gitu. Kalau menurut bahasa apanya tuh, gitu teman-teman, karena ruang untuk menyimpan udara nafasnya sempit karena kenyang di perut kita, kan nafas itu adalah tiang nada. Tiang suara kita juga teman-teman gitu, jadi usahakan kalau mau nyanyi, perut kita jangan pas lagi kenyang ya teman-teman, keadaan perutnya biasa saja, gak kenyang juga gak lapar. Biar nyimpan udara di perut pas narik nafasnya gak sempit gitu teman-teman, paham ya? Dan kalau mau makan usahakan teman-teman beri jedalah minimalnya beri jarak 2 jam saja gitu teman-teman pas ketika kita mau tampil nyanyi di panggung atau mau rekaman. Biar gak sempit perut saat nafas, karena, selain jadi sesak karena perut sempit saat nyanyinya, kalau kita makan lalu, ngelakuin aktivitas langsung, bisa-bisa perut kita bakalan kram loh teman-teman. Jadi nyeri gitu, apalagi kalau kita mau nyanyi, wah itu gak nyamannya ada 2 loh teman-teman. Selain nafas jadi sempit, jadi pendek, perut teman-teman juga nantinya jadi kram alias sakit. Gitu teman-teman, paham ya teman-teman? Terus ya kelima yaitu, kalau suara kita sering habis atau ngos-ngosan saat nyanyi itu dikarenakan juga kita memakai pakaian yang terlalu ketat teman-teman gitu. Ya contohnya itu seperti baju yang sempit, atau kita memakai sabuk celana yang terlalu ketat juga gitu teman-teman. Jadi kalau kita memakai pakaian yang terlalu ketat, maka saat kita pas narik nafas jadi sempit, karena yaitu dia tadi tertahan oleh baju atau sabuk celana yang terlalu ketat teman-teman gitu. Jadi kan, saat kita menyimpan udara nafas di perut pas narik nafas itu kan perut kita perlu mengembang. Alias itu memompa gitu teman-teman. Nah kalau baju kita atau sabuk celana kitanya tersebut terlalu ketat, maka kita pas mau memompa saat nafasnya itu, jadi gak bisa gitu teman-teman. Jadi ketahan oleh ketatnya baju dan sabuk celana tadi itu, sehingga memompa nafas di perutnya hanya dikit. Nah kalau udah dikit maka nafas yang dikeluarkan juga saat menghembuskannya tersebut juga bakal sedikit juga teman-teman gitu, sehingga kalau dikit kan, jadi pendek dong nafasnya, gitu teman-teman. Apalagi teman-teman saat nyanyi di panggung atau rekamannya gak bisa nafas panjang. Teman-teman di situ malah sambil rujak parabola warnet sambil jungkir balik dan makan TV rusak yang lagi ambeien akut akibat sumur sinting gak pernah mewek palsu di hadapan kadal cair. Sehingga tutup sumur pun kawin lari sambil makan kumis monyet dengan korden kusut yang lagi molor palsu karena radio mentah banci akut. Aduh, tolong deh teman-teman ya. Jangan lakuin hal konyol seperti itu, saya mohon ya, dan usahakan ya teman-teman, kalau mau tampil nyanyi di atas panggung atau saat rekaman di studio itu, baju sabuk celana dan juga celananya jangan terlalu ketat ya teman-teman. Biar kita ada celah gitu saat mau memompa udara nafas saat bernyanyi.
dan supaya peredaran darah kita juga jadi lancar gitu teman-teman. Paham ya teman-teman? Kalau gak paham, silakan seperti biasa komen saja di kolom komentar saya ini ya teman-teman. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, mengapa saat nyanyi suara kita itu sering habis di tengah jalan saat nyanyinya itu? Itu diakibatkan karena kita nyanyinya dari leher atau dada. Dia teman-teman. Jadi, kalau narik nafas saat nyanyi yang benar itu, kita harus narik nafasnya itu, menempatkannya di diafragma kita ya teman-teman, bukan di dada ataupun di perut, gitu teman-teman. Apalagi nih teman-teman, kalau di leher, karena kalau di leher, cenderung makan nafas dan bikin suara kita mudah serak gitu teman-teman. Jadi gampang capek lah gitu teman-teman intinya. Dan kalau pakai suara dada itu juga sama teman-teman, bikin suara kita capek juga. Nah yang paling bagus itu kalau kita saat narik nafas saat nyanyi itu yaitu tempatnya itu di daerah sini nih ya teman-teman, yaitu di area bagian diafragma ini nih. Wow. Seperti yang saya contohkan nih teman-teman, lihat ya, tempatnya itu di sini nih teman-teman. Wow. Yaitu di antara perut dan juga dada, di sini nih, yaitu di bagian tengah-tengah nih teman-teman. Kenapa kita harus pakai diafragma saat narik nafas ketika nyanyi? Supaya udara nafas kita jadi mudah stabil saat bernyanyi gitu teman-teman. Karena ruangan di diafragma itu cukup kuat dan lebar loh teman-teman. Coba deh teman-teman praktekan. Dicoba saja nyanyiin lagu tanpa ambil nafas selama 20 detik dulu deh teman-teman. Dicoba ya, ini sebagai bukti dan sebagai permulaan percobaan tes dulu gitu teman-teman ya hehe. Bener gak? Apa yang saya bicarakan ini, terbukti gak gitu? Biar teman-teman di sana bisa paham gitu dengan apa yang saya bicarakan ini. Tapi perlu diingat juga ya teman-teman. Perlu diingatnya apa? Ketika teman-teman sedang merhatikan saya saat ngomong ini, awas ya, jangan sambil siksa kalender warnet yang lagi rebuskom terjungkir akibat meweknya selalu telan meja glosir yang lagi ngupil melamun di hadapan handset pahit yang lagi nyengir dadakan dengan BH potong yang lagi suntik bokong jamban dukil yang lagi nyamuk palsu di atas tahu bubuk. Awas ya teman-teman, tolong ya, jangan lakuin hal itu, hindari ya, itu bahaya loh teman-teman ya, paham ya, oke deh kalau gitu. Yuk kita coba sekarang ya teman-teman, bernyanyi ya tapi nyanyinya tanpa jeda atau nafas ya teman-teman. Dan pada saat nyanyinya tersebut selama 20 detik itu, terserah teman-teman, mau lagu apa nyanyinya, yang penting, itu dia tadi teman-teman, selama nyanyi 20 detiknya tersebut. Jangan ada jeda alias berhenti ya teman-teman, harus ditahan nafasnya ketika bernyanyi selama 20 detik itu. Kenapa harus tak ada jeda nafas saat nyanyi selama 20 detiknya? Supaya teman-teman tahu gitu, di bagian tempat manakah yang paling enak dan stabil saat mengeluarkan nada panjangnya tersebut lewat bernyanyi itu, gitu teman-teman. Paham ya? Oke, kita langsung saja mulai ya teman-teman. Kita akan tunjukin contohnya. Kita mulai dari penempatannya dari dada dulu. Ayo sekarang teman-teman, siap-siap ya. Oke, enjoy saja teman-teman, dan tegak ya punggungnya, jangan membungkuk, tenang, dan harus siap. Oke teman-teman, kita mulai kalau gitu prakteknya. Yang pertama, kita mulai nyanyi dari dada. Caranya gimana? Teman-teman tarik nafas dari hidung lalu simpan di dada.
Tahulah ya bagian dada yang mana nih, di bagian ini nih teman-teman tempatnya. Di sini, terus setelah disimpan ditahan di dada, langsung deh teman-teman bernyanyi. Bebas terserah teman-teman nyanyinya mau lagu apa ke, genre apa ke, karena ini hanya sebagai contoh praktek saja teman-teman gitu. Dan kalau teman-teman saat nyanyi, usahakan penempatan vokalnya di depan wajah depan mulut kayak gini ya teman-teman. Jangan di leher, lalu, kalau ada nada tinggi simpannya di kepala ya teman-teman. Wow. Jangan di leher juga, biar gak mudah capek, dan pada saat nyanyinya, seperti biasa, usahakan jangan ada jeda nafas saat hembuskan nafasnya tersebut sambil nyanyi selama 20 detik durasinya. Tapi awas ya teman-teman ketika bernyanyinya, jangan sambil gorok jamban botak yang lagi rebus motor jeblok yang lagi jungkir nyengir di hadapan panci gepeng yang lagi melawak palsu ya dengan cangkir leleh yang kalau makan bantal mentah selalu saja sambil salto di atas konter bubuk yang lagi molor sambil nyutil palsu dengan kalender grosir yang sedang ambeien palsu. Awas ya teman-teman, ingat, jangan lakuin hal yang konyol seperti itu. Oke teman-teman udah tahu ya aturannya. Yuk silakan teman-teman bernyanyi ya. Oke saya tunggu nih selama 20 detik saja asumsinya bahwa kamu sedang bernyanyi. Silahkan teman-teman di stopkan dulu video ininya. Oke silakan di stopkan dulu teman-teman dan mulailah bernyanyi. Oke sudah, oke teman-teman, sudah ya, oke di sini saya akan asumsikan bahwa kamu baru saja udah nyanyi selama 20 detik ya teman-teman. Tanpa jeda nafas dengan menggunakan nafas dari dada, gimana tuh teman-teman? Apa teman-teman merasakan efeknya gimana? Hah, gimana teman-teman? Hehe, paling tidak teman-teman di situ mungkin pasti agak ngap ya, alias agak sesak gitu, mungkin, bener gak, penempatan nafasnya, di dada itu, di daerah ini nih, hehe, oke, dan sekarang kita pindah. Kita coba ya teman-teman sekarang ke daerah diafragma ya, yang di daerah sini nih ya teman-teman tempatnya, lihat petunjuk tangan saya, oke kalau udah. Kamu sekarang coba tarik nafas dari hidung terus simpan di diafragma di sini nih ya teman-teman. Ditahan, seperti biasa, lalu dihembuskan secara perlahan-lahan lewat mulut ya teman-teman sambil bernyanyi dengan tanpa jeda nafasnya tersebut, yaitu cukup selama 20 detik juga. Sama aturannya seperti yang pertama tadi ya teman-teman, oke. Silahkan di stopkan dulu lagi video ininya ya teman-teman. Oke, sudah, oke kalau gitu saya akan asumsikan bahwa teman-teman sudah ya mempraktekkan apa yang saya suruh tadi itunya tersebut. Gimana teman-teman? Hah, apakah teman-teman saat nyanyinya lebih plong lagi? Jadi lebih enak? Gak mos-mosan atau malah mos-mosan mudah capek? Hehe, paling tidak teman-teman mungkin di sana ya merasakan lebih enak dan nyaman ya, hehe, bener gak? Kalau belum, coba diulang lagi teman-teman, pasti kalau yang udah bisa, bakalan ngerasain sekali gitu enaknya, gitu teman-teman. Dan yang terakhir yaitu penempatan di bagian perut, yaitu di bagian bawah sini ya teman-teman. Nih di bagian ini nih, pasti udah tahulah ya teman-teman, tidak perlu dikasih tahu juga. Hehe, yuk kita mulai ya, silakan teman-teman seperti biasa kita akan praktek lagi, silakan stopkan dulu. Oke teman-teman, udah, tarik nafas dari hidung, lalu disimpan di perut bagian bawah. Lalu tahan, dan hembuskanlah dengan bernyanyi secara perlahan tanpa jeda nafas selama 20 detik itu.
silakan di stopkan dulu videonya selama 20 detik ya teman-teman. Udah ya teman-teman. Oke, kalau gitu, saya akan asumsikan lagi bahwa teman-teman udah melakukannya. Gimana tuh teman-teman, kalau kita nyanyi dengan menempatkan nafasnya di perut tadi itu dengan tanpa jeda nafas barusan? Apakah lebih enak dari diafragma atau bagian dada tadi? Biasa saja atau malah kurang enak, bahkan mungkin gak enak? Ya seperti biasa, saya tebak ya teman-teman. Dikit saja. Paling teman-teman saat narik nafas simpan di perut lalu bernyanyi selama 20 detik tanpa jeda nafas itu. Awal-awalnya mungkin teman-teman merasa enak plong ya. Ada tenaga nafas lebih besar, tapi pas di ujung ketika akhir kalimat lirik lagu saat harus ambil satu nafas memenggal kalimatnya, pasti teman-teman di situ merasakan agak berkurang ya tenaganya. Kayak abis gitu dorongan tenaga nafas dari perutnya, sehingga ngos-ngosan di ujung kalimat pas mau habis waktu 20 detiknya. Gimana nih teman-teman, bener gak tebakan saya? Pasti kalau latihannya benar-benar, bakalan ngerasain sekali DRPK-nya gimana. Paham ya teman-teman? Jadi kesimpulannya teman-teman, gini ya kalau menurut saya. Jadi, kalau nyanyi dari dada, ketika kita awal nyanyi itu kurang tenaga, tapi pas akhirnya malah makin terasa capek dan gak kuat. Beda lagi kalau di bagian perut. Awal-awalnya saat kita bunyikan nada panjang mungkin ada tenaga lumayan besar, wah enak gitu. Tapi tiba-tiba saja, sayang di akhir nada pas mau selesai 20 detik itu ya, tiba-tiba saja dorongan topangan nafasnya tersebut malah berkurang drastis gitu, sehingga tiba-tiba capek mendadak gitu teman-teman. Hehe, gak apa-apa teman-teman kalau capek, yang penting teman-teman awas saja kalau latihannya. Jangan sambil suntik lemari kurus ya, yang lagi rebus paham meja mentah pincang, yang lagi ngopi tutup sumur, yang lagi molor sambil gulat dengan lampu warnet di hadapan tempe bohai gepeng, yang kalau makan tower gak pernah setrika panci kences, yang lagi tongsen tutup cangkir di samping konter pincang jeblok. Bukan ya teman-teman, awas, jangan sambil begitu ya teman-teman. Nah, lalu yang ketiga yang terakhir beda lagi nih teman-teman kalau pakai diafragma. Di situ teman-teman ngerasain. Saat awal bunyikan nada panjang saat nyanyi sampai akhir 20 detik tanpa jeda nafasnya, di situ mungkin teman-teman merasa kayak lebih enak ya, jadi lebih stabil loh kaki ayang. Jadi gak ngos-ngosan malah, saat dari awal sampai akhirnya. Nah itu dia teman-teman kesimpulannya. Semoga teman-teman paham ya apa yang saya maksud atau bicarakan ini. Jadi kalau kita mau bernyanyi itu, tempat yang paling baiknya itu dari diafragma ya teman-teman. Teman-teman mungkin bertanya kali kepada saya, apa sih kaki ayang? Saya pas nyanyi gak ngerasain apa-apa kok, biasa aja sama aja ah. Mau lewat dada, perut atau diafragma, sama aja kaki ayang, gak ngerasain apa-apa nih saya kaki ayang. Biasa aja. Oke teman-teman gak apa-apa, itu karena teman-teman belum paham. Bagi yang pemula ketika mau belajar teknik nafas dalam vokal itu, memang masih bingung dan belum kerasa efeknya. Coba deh teman-teman terus ulangi lagi saja itu terus ya, nanti juga bisa kok teman-teman. Jangan khawatir, kan segala sesuatu itu perlu proses untuk bisa, gitu teman-teman. Wow. Ya sudah teman-teman, kalau gitu cukup sekian dulu sampai sini ya pembahasan mengenai mengapa nafas kita pendek alias gampang capek saat nyanyi di panggung atau di studionya. Bagi teman-teman yang belum paham dengan apa yang saya bicarakan ini,
Seperti biasa ya, silakan komen di kolom komentar saya di bawah ini ya teman-teman, ayo jangan ragu. Atau ulangi saja terus video ini, nanti juga teman-teman paham kok. Oke teman-teman, kalau gitu terima kasih ya teman-teman udah mau nonton video saya ini. Mungkin teman-teman merasa kepanjangan nih videonya Kaki Ayang. Wow. Jadi agak bosan juga saya mendengarnya. Gak apa-apa teman-teman, itu manusiawi dan normal. Tetapi kalau teman-teman bosan, silakan saja di skip atau tinggalkan saja video ini. Kalau gak paham bahkan bosan mungkin, yang penting saya di sini adalah hanya berusaha semampu, semaksimal, dan sepengalaman saya ya teman-teman. Dan setahu saya, dan menurut Allah saya sendiri ya teman-teman dalam membagikan semua ilmu apapun yang sedang saya miliki saat ininya tersebut untuk dibagikan kepada kalian semuanya. Itu dia teman-teman. Oke teman-teman, kalau gitu saya pamit dulu dari sini. Saya undur diri. Dan mohon maaf sekali ya teman-teman, aduh, bila saya di sini ngomongnya kepanjangan. Kata-kata belat-belit belibet, atau tiba-tiba ada pengulangan kata berulang lagi, bikin bingung, sampai-sampai teman-teman mungkin saking bingungnya apa yang saya bicarakan ini. Sampai pegang jidat mungkin, lalu garuk-garuk kepala juga bahkan muak juga nih hehe. Gak apa-apa teman-teman, itu manusiawi. Asalkan teman-teman awas kalau muapnya. Jangan sambil rebus TV buntung dia yang lagi molor di atas BH potong, yang lagi badminton dengan kompor pincang, yang lagi rujak jendela konter bahendol di hadapan upil kusut akibat kengit cair mewek terus di jamban bunting, yang lagi suntik tahu botak, yang lagi smackdown radio gepeng di samping uban potong, yang lagi gorok glosir bahendol, yang lagi goreng banteng tulis sambil tersenyum palsu di hadapan ketombe rusak. Awas ya teman-teman, jangan sampai lakuin hal konyol dan gila seperti itu ya. Dan seperti yang saya bilang tadi bahwa, bila teman-teman gak suka dengan video saya ini, langsung saja tinggalin saja teman-teman ya, jangan ragu, beneran deh. Karena video saya ini dikhususkan bagi orang yang suka dan cocok gitu gaya cara menyampaikan ala sayanya ininya tersebut. Gitu teman-teman, oke paham ya? Jadi sekali lagi mohon maaf ya teman-teman yang sebesar-besarnya dari saya bila di video ini ada hal yang kasar, gak enak, gak pantas, bikin bingung, bosan, dan kesalahan lain-lainnya gitu. Sekali lagi mohon maaf ya teman-teman yang sedalam-dalamnya dari saya. Oke teman-teman, kalau gitu sampai bertemu lagi di video saya nanti selanjutnya ya teman-teman. Saya pamit dan undur diri di hadapan kalian. Bye-bye kalau gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya teman-teman, dari saya ini gak bosan-bosannya ingin memberikan salam kata-kata positif sebagai pemanis penutup dari saya. Wow. Hehe, yaitu, salam sehat terus, salam sukses, salam kenal bagi yang penonton baru, salam hangat, salam damai, salam tenang, salam bahagia, salam berlimpah lahir dan batin. Salam keren, salam hebat, dan yang terakhir yaitu yang paling power sekali kata-kata positifnya tersebut dari saya, yaitu salam benar-benar sangat luar biasa sekali buat kalian semua nih yang sedang nonton video saya ini saat ini juga. Saat saya di lingkungan buruk,
Alhamdulillah saya masih bisa tenang dan berpikir positif. Karena saya saat di lingkungan buruk, saya hanya bisa mendoakan mereka yang baik-baik dengan setulus hati saya sekali. Lalu saya pun beribadah sholat sambil mendoakan mereka lagi ketika saya sujud. Semoga mereka di lingkungan buruk itu bisa mendapatkan hidayah, kebahagiaan, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Dan saya pun mencoba nyebut nama Allah terus di hati saya ini ketika di lingkungan buruk, dan membantu mereka, menyadarkan mereka dengan semampu mungkin. Namun saya gak ada niat untuk merubah mereka, dan gak berharap kepada mereka untuk berubah. Karena manusia itu tidak bisa diubah. Yang bisa mengubah manusia itu hanyalah kemauannya mereka sendiri dengan seizin Allah. Yang saya lakukan saat di lingkungan buruk itu hanya terus berdoa, dzikir, menarik nafas sambil nyebut nama Allah, serta membahagiakan mereka karena Allah. Karena hanya bahagialah yang dapat menghapus kesedihan saya karena tegang dan kasihan saya melihat mereka. Saya tetap terasa tenang dan bahagia serta mudah berpikir positif dikala saya saat di lingkungan buruk. Karena saya mencoba menjauh perlahan, mengatur posisi dan mengadaptasikan diri saya dengan mereka. Itu semua saya lakukan semata hanya untuk menjaga mood jiwa dia, agar gak keganggu, dan menjaga kestabilan jiwa saya sambil juga terus berdoa juga, supaya semuanya baik-baik saja. Dan saya pun tetap tegar, kuat, sabar, percaya diri dan ikhlas menghadapi mereka. Kalau tiba-tiba hati baik saya berkata saya harus tinggalkan mereka, karena saya gak kuat, maka saya pun bakalan mengabulkan langsung apa yang dibisikkan di hati baik saya ininya tersebut untuk segera meninggalkan mereka dengan tegas. Tapi meninggalkan mereka hanya semata untuk kebaikan mereka dan diri saya, bukan untuk memutus tali silaturahmi. Supaya pikiran dan hati saya ini gak dicoba dibius dan dijajah terus oleh hal negatif di lingkungan buruk itu. Meskipun sebenarnya benteng di pikiran dan di hati saya ini sudah sangat kuat sekali dari hal-hal negatif yang mencoba menyerang pikiran saya, tetapi saya tetap memutuskan dengan sangat tegas sekali untuk mengikuti bisikan di hati baik saya ini untuk segera meninggalkan lingkungan buruk itu. Ini hanya menurut bisikan suara hati baik saya saja, bukan bisikan suara buruk itu. Karena suara hati baik itu adalah suara Tuhan, datangnya dari Tuhan. Itu petunjuk Tuhan juga, itu pasti sekali, dan saya meyakininya. Jadi akan susah sekali hal negatif itu mau menyerang pikiran dan hati saya.
karena di pikiran dan hati saya ini sudah ada Tuhan yang Maha Kuasa yang melindungi dan menjaga pikiran dan hati saya saat ini juga. Karena saya orangnya selalu rajin sekali mendekatkan diri saya dengan Tuhan, uang saya pun hari ini alhamdulillah sekali semakin terus bertambah lagi. Ide-ide yang saya tunjukkan dan praktekkan selalu saja menghasilkan uang yang sangat banyak sekali saya dapatkan saat ini juga. Pekerjaan saya pun alhamdulillah semakin berjalan baik, lancar, dan makin sukses terus saat ini juga. Orang-orang di sekitar saya pun alhamdulillah banyak sekali yang mencintai saya sepenuh hati. Saya sungguh sangat beruntung sekali saat ini juga. Apapun yang saya rencanakan, alhamdulillah akhir-akhirnya rencana saya pun sukses terus dan mendapatkan banyak sekali keberuntungan yang tidak saya duga-duga saat ini juga. Ternyata begitu mudahnya saya menciptakan keberuntungan dalam hal apapun, dan saya juga merasa dan meyakini bahwa mendapatkan uang yang sangat banyak itu ternyata begitu sangat gampang sekali saya dapatkan saat ini juga. Alhamdulillah saya selalu beruntung tiap hari, keuanganku berjalan sangat lancar dan baik sekali saat ini juga. Uang di rekening bank saya pun juga hari ini enggak diduga-duga juga malah makin bertambah terus saat ini juga. Ternyata apa yang dianggap sulit itu dalam mendapatkan uang hanyalah sebuah hayalan siang bolong saya belaka. Karena buktinya, hari ini saya malah digampangkan sekali untuk mendapatkan uangnya tersebut dengan seizin Allah. Alhamdulillah, serta banyak pula sekali uangnya. Ternyata diri saya ini begitu luar biasa hebatnya dalam menciptakan keberuntungan sehari-hari. Seberat apapun cobaan yang menimpa saya hari ini, saya yakin saya bakalan mampu sekali untuk melewatinya, karena Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang akan selalu membantu, menolong, menunjuki jalan keluarnya. Bila saya saat ini benar-benar bisa sabar, terus berusaha, yakin, dan tegar dalam menghadapi masalahnya, bagiku masalah adalah jatah ujian pendewasaanku. Saya akan segera habiskan jatah ujian pendewasaanku ini, supaya saya gak ada ujian susulan terus, dan supaya saya juga cepat lulus dan naik kelas saat ini juga. Meski cobaan ini benar-benar gak enak, tetapi bukan berarti Tuhan itu iseng kepada kita, meninggalkan kita ataupun membenci kita, tapi ini hanya sebagai ujian sementara saya saja saat ini. Semuanya akan berlalu, saya yakin saya akan kuat, sabar, tegar, dan tenang sekali untuk melewati semua masalah ini.
supaya saya cepat lulus dalam sarjana kehidupan dan gak ada lagi ujian susulan terus. Supaya saya juga dapat pahala yang besar dari Allah, serta mendapatkan banyak keberuntungan dan keajaiban yang besar yang tak disangka-sangka dari Allah. Dan saya pun orangnya alhamdulillah, sudah mampu sekali berpikir tenang dan merasa tenang di setiap ada masalah apapun. Karena saya meyakini bahwa, bila saya bisa tenang sekali, maka jalan keluar masalah apapun akan cepat sekali kelihatannya. Saya sungguh sudah meyakini bahwa memancing rezeki atau uang itu sudah sangat gampang sekali saya rasakan saat ini juga. Kalau Tuhan mengizinkan saya bisa kok hari ini juga saya mendapatkan uang 1 miliar. Karena kan Tuhan Maha Kaya dan Maha Kuasa atas segala sesuatu yang ada di semesta raya yang sangat amat luas, indah, dan luar biasa hebat ini. Bagi saya menjadi orang yang sangat kaya itu, begitu amat sangat mudah sekali saya dapatkan. Karena Tuhan menciptakan semesta raya yang luasnya tak terhingga ini. Begitu gampangnya diciptakan oleh Tuhan, apalagi memberi saya rezeki berupa uang. Itu amat sangat kecil sekali buat Tuhan untuk diciptakan dan dikasih kepada saya. Bagi saya menjadi orang yang sangat percaya diri dalam hal apapun, sudah menjadi gampang sekali saya rasakan dan saya ciptakan saat ini juga. Bagiku percaya diri itu adalah makanan keseharian saya. Saya mampu sekali percaya diri di hadapan banyak orang. Alhamdulillah ya Allah, ternyata begitu gampangnya saya ini ya untuk menciptakan rasa percaya diri dengan siapapun dan dimanapun juga. Saya lepas dan ikhlaskan segala sesuatu apapun yang sedang terjadi saat ini, supaya saya bisa tetap tenang dan bahagia terus, karena itulah yang terbaik untuk diri saya saat ini juga. Apapun rintangan atau halangan yang menghalangi saya saat ini juga, saya akan terus tegar dan terus mampu. Kalau saya gak kuat, saya akan berusaha terus tenang dengan terus-menerus menyebut nama Allah sambil berdoa terus juga dengan konsisten dan sepenuh hati. Supaya Allah memberikan petunjuk kepada saya dan menyelamatkan saya dari hal apapun, karena hanya Dialah sebaik-baiknya pelindung buat diri saya di muka bumi ini. Insya Allah saya akan tetap terasa tenang, tegar, dan sabar saat orang lain menyakiti saya, karena saya juga meyakini kok mereka seperti itu karena ada luka di masa lalu yang belum tahu cara disembuhkannya, sehingga dia mungkin ingin melepaskan dan menumpahkan bebannya tersebut ke saya. Tapi bukan niat menyakiti,
tetapi karena dia sudah gak kuatnya membawa beban hidupnya di jiwa dia. Oleh karena itu, saya akan doakan dia supaya dimudahkan bahagia dalam hidupnya, serta dimudahkan juga tenangnya dan rezekinya juga. Saya ikhlas dan saya kasihan sekali sama orang yang menyakiti saya itu. Mereka itu begitu karena kurang bahagia, sedangkan diri saya ini saat ini begitu sudah mudahnya, bahkan mahirnya dalam menciptakan rasa bahagia dan tenang dalam hidup ini. Ternyata saya itu begitu sangat beruntungnya hari ini, karena saya selalu bisa ahli terus menciptakan rasa bahagia dan tenang terus dalam kehidupan saya sehari-hari saat ini juga. Karena bahagia dan tenang itu ada di keputusan saya sendiri dan di dalam hati saya sendiri, bukan dari orang lain. Saat ada hal yang mengganggu fokus dan ketenangan saya saat belajar atau beribadah, saya tetap terus bisa tenang dan fokus, seolah-olah apa yang saya lakukan ini hanya untuk karena Allah semata, Tuhan semesta alam. Saya tetap bisa fokus belajar saat diganggu. Karena saya sudah terbiasa sekali dengan gangguan apapun, karena pikiran dan hati saya ini juga sudah dirasuki, disuntik oleh banyak hal-hal positif, sehingga apapun gangguan yang mencoba mengganggu, baik lewat mata ataupun telinga, bakalan kabur menjauh pergi. Saya tetap tenang, fokus, dan bahagia menghadapinya, karena saya melakukan ini hanya benar-benar suka sekali menolong orang yang lagi kesulitan untuk segera melepaskan beban hidupnya, serta juga mendoakannya dengan sepenuh hati kepada Allah. Buatku memancing uang itu amat sangat mudah sekali saya dapatkan saat ini juga. Bahkan saat ini saya sudah mendapatkan banyak sekali uangnya tersebut. Saya selalu lihai dan mudahnya mendapatkan uang dari segala sumber apapun. Bahkan alhamdulillah tiap hari uang banyak itu terus menghampiri saya lagi dan lagi. Dan uang berkata ia sangat ingin sekali menjadi hamba saya. Ternyata memancing uang banyak itu adalah keahlian diri saya sekali saat ini juga. Memancing uang banyak itu sangat menyenangkan sekali. Mendapatkan uang banyak itu amat sangat mudah sekali saya lakukan saat ini juga. Mendapatkan uang banyak itu bisa meringankan beban orang. Mendapatkan banyak uang itu ternyata begitu sangat gampangnya saya dapatkan saat ini juga. Bahkan kini uang yang banyak itu dengan sangat mudahnya muncul menghampiri dan mampir terus ke saku celana saya dan rekening bank saya saat ini juga. Mendapatkan uang banyak itu adalah hobi saya. Mendapatkan uang banyak itu gampangnya bukan main.
Uang itu sahabat terbaik saya, uang itu belahan jiwa saya. Uang suka saya, dan saya pun suka uang. Kini di saku celanaku, uangku sudah menumpuk sekali. Saking banyaknya uang yang masuk ke saku celana saya saat ini juga. Gak nyangka, Allah itu ternyata begitu sangat baiknya hari ini kepada saya ini. Saya sangat bahagia dan bersyukur sekali. Karena saya terus-terusan saja dikasih uang yang begitu sangat banyak sekali saya dapatkan dari sumber apapun saat ini juga. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, saya sudah ditakdirkan menjadi orang yang sangat kaya raya sekali saat ini juga. Bahkan saya pun sebenarnya saat ini dibilang sudah menjadi sultan. Ternyata, menjadi seorang sultan yang memiliki uang yang sangat banyak dan sangat besar itu, begitu sangat terasa amat mudahnya sekali saya ciptakan dan wujudkan saat ini juga dengan seizin Allah. Alhamdulillah ya Allah, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya ya Allah yang tak terhingga dari diri saya ini, karena Engkau selalu terus mengizinkan uang saya dilebihkan terus. Uang saya ditambahkan terus, uang saya dilipat gandakan terus lagi. Karena saya orangnya selalu pandai bersyukur dari hal kecil apapun yang sedang saya miliki dan saya nikmati saat ini juga. Saya juga bersedekah, menolong orang lain yang benar-benar sangat amat membutuhkan pertolongan saya sekali. Alhamdulillah, 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 dan alhamdulillah sekali. Pikiran saya saat ini sangat tenang dan enak sekali, karena pikiran saya ini sudah sangat kuat dan memiliki benteng yang tinggi untuk memblokir dari pikiran negatif dan pikiran yang aneh. Saya hanya ingin dan memilih pikiran saya ini cukup dirasuki, dibius dan kuasai oleh si tenang, positif dan bahagia saja. Hanya itulah yang sangat benar-benar saya inginkan dan saya butuhkan dalam hidup ini saat ini juga. Ada pikiran yang aneh terpikirkan, saya langsung menegaskan di diri saya untuk mengalihkan segera pikiran saya ini ke hal-hal yang indah dan baik, sehingga alhamdulillah sekali betapa kuat dan tangguhnya pikiran saya ini dari godaan hal negatif. Hal negatif sudah sangat kesulitan sekali ingin menjajah pikiran saya ini, sehingga si tenang yang tetap menang melawan negatif itu karena dibantu juga oleh si positif dengan seizin Allah. Sehingga sebesar-besarnya hal negatif mau menyerang pikiran saya, bakalan gagal, karena di pikiran saya kini benar-benar sudah dilindungi sekali dengan benteng yang sangat tebal dan tinggi oleh si tenang bahagia dan si positif, sehingga
hal negatif pun tiba-tiba saja mundur kabur menjauh dan menyerah. Karena sangat ketakutan menghadapi pasukan prajurit si tenang, bahagia dan si positif itu yang sedang menempati, menjaga, mengawal dan melindungi pikiran saya saat ini juga. Dan si tenang, bahagia dan positiflah saat ini yang menjadi raja di istana pikiran saya saat ini juga. Karena saya orangnya selalu menikmati berdoa saat sujud, menikmati dzikir, menyebut nama Allah, sering mensyukuri nikmat kecil dan sepele, suka menolong orang yang sedang kesusahan, dan ahli mencintai diri saya sendiri, serta makin ahli sekali memaafkan kesalahan diri saya sendiri dan juga kesalahan besar orang lain, dan mengirimkan doa yang baik dengan sepenuh hati kepada orang yang menyakiti saya. Terima kasih ya Allah Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Kaya, sudah mengizinkan si kaya mau menjadi kekasih saya saat ini juga. Aku cinta menjadi orang kaya karena ingin bermanfaat buat banyak orang karena Allah, dan aku cinta Allah.